Sustainable Development Goals atau biasa dikenal dengan SDGs merupakan agenda global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal sebagai PBB dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata. Contoh dari SDGs itu sendiri merupakan SDGs yang pertama, yaitu SDGs tanpa kemiskinan. Tujuan dari SDGs ini adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia seperti kurangnya akses terhadap kebutuhan makanan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan yang menghambat pembangunan ekonomi dan manusia. Individu atau kelompok bisa disebut mengalami kemiskinan jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Nah, dalam konteks sosiologi, kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya pendapatan, tapi juga ketidakmampuan untuk mengakses sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, orang atau kelompok yang mengalami kemiskinan ini seringkali mengalami keterbatasan sosial dan akses terhadap ekonominya seperti diskriminasi, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, lalu ketidakadilan struktural. Misalnya di pedesaan, contohnya itu dapat dilihat pada keluarga yang hanya memiliki pekerjaan serabutan dan hanya upahnya yang rendah. Lalu di perkotaan, daerahnya kumuh, lalu mendapatkan pekerjaan sebagai buruh yang umum melalui gaji harian. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Faktor yang pertama adalah faktor pendidikan. Dengan rendahnya tingkat pendidikan akan menyebabkan seseorang kurang memiliki keterampilan dan keterbatasan untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua adalah faktor geografi. Hal-hal seperti kurangnya sumber daya alam atau bencana dapat memperburuk situasi ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan kemiskinan. Faktor yang terakhir atau yang ketiga adalah faktor budaya. Dengan adanya sikap atau budaya masyarakat yang malas-malasan menyebabkan seseorang kurang peduli terhadap nasibnya dan tidak mau merubah hidupnya menjadi lebih baik. Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang pertama bisa membuat program bantuan kepada masyarakat miskin berupa bantuan tunai ataupun non tunai seperti bantuan sandang, pangan, pendidikan, dan juga kesehatan. Program pemerintah yang sudah dijalankan adalah program keluarga harapan dan juga program bantuan non tunai pangan seperti sembako. Kemudian pemerintah bisa membantu memberdayakan UMKM masyarakat serta membuat workshop ataupun seminar untuk membantu masyarakat membuka usaha kecil. Dan pemerintah, komunitas, dan kita sebagai masyarakat juga memiliki peran untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa mengadakan kegiatan bakti sosial untuk membagikan makanan sehat dan juga sembako. Nah, mengadakan kegiatan bakti sosial ini bisa dengan cara mengadakan open donasi. Lalu yang kedua, kita bisa mengadakan atau mengikuti kegiatan volunteer. Nah, kegiatan volunteer ini kita bisa mengunjungi panti asuhan, kampung pemulung, juga sekolah jalanan dengan kita memberikan makanan dan juga sembako, atau kita bisa memberikan pembelajaran dengan kegiatan belajar mengajar, atau kita juga bisa membuat atau membuka program studi gratis dan juga mengadakan cek kesehatan gratis. Nah, hal-hal yang tadi saya sebutkan itu juga berlaku pada kita sebagai mahasiswa, karena kita sebagai mahasiswa itu kita sebagai agen perubahan yang dimana kita memiliki sinergi dan juga idealisme tinggi. Nah, dengan memiliki sinergi dan idealisme tinggi, kita pasti memiliki banyak ide untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan ini melalui berbagai macam program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kiki Pratiwi. Jadi di sini saya akan menceritakan diri saya sebagai seorang volunteer. Alasan utama saya dalam mengikuti kegiatan volunteer, yang pertama, dapat memberikan dampak positif kepada diri saya. Selanjutnya juga saya dapat mengembangkan diri dari kegiatan ini. Saya juga dapat memperluas wawasan saya serta melatih keterampilan saya dan meningkatkan rasa empati saya. Dan kegiatan volunteer ini adalah mengisi ruang waktu saya yang sangat bermakna daripada saya harus menghabiskan waktu tanpa tujuan. Dan yang paling terpenting adalah saya merasa lebih bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada diri saya. Menurut saya, program-program pemerintah dalam menangani kemiskinan ini sudah cukup terrealisasikan dengan amat baik.
Tetapi, seperti yang kita lihat di lingkungan sekitar kita, terkadang bantuan itu tidak sampai di tangan orang yang tepat, yang dimana banyak sekali masyarakat kita yang ekonominya bawah justru benar-benar tidak dapat merasakan bantuannya. Terkadang salah satu faktor penghambat dari bantuan pemerintah yang pertama ialah bantuan yang tidak akurat, serta penyalahgunaan atau yang biasa kita dengar korupsi bansos, dan akses yang tidak merata di daerah terpencil. Selain pemerintah, menurut saya untuk membantu mengatasi kemiskinan ini, kita perlu bantuan dari komunitas dan masyarakat luas. Karena komunitas dan masyarakat bisa bergerak lebih cepat dan lebih fleksibel. Beberapa bentuk bantuan yang dapat diberikan meliputi program pendidikan dan pelatihan keterampilan, seperti mengadakan kelas gratis untuk anak-anak yang kurang mampu, pelatihan keterampilan seperti melukis, bercocok tanam, dan membuat kue, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi yaitu memberikan akses modal kecil dan mendukung program UMKM, serta program bantuan sosial yaitu bantuan sembako atau bahan kebutuhan pokok, dan bantuan pendidikan seperti memberikan alat tulis, buku, dan seragam sekolah. Dan terakhir, program kegiatan kesehatan dan nutrisi yaitu memberikan makanan sehat kepada anak-anak kurang mampu, program pemeriksaan kesehatan gratis, dan penyuluhan kesehatan. Mari bersama Wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. karena gerakan kita adalah harapan mereka.